Viral di media sosial, lahan sawah di Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan api. Tiga baut jembatan Tanjang penghubung Kabupaten Pati dengan Kabupaten Grobogan terlepas. Petani bawang merah di Kabupaten Kendal keluhkan tingginya modal. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Koalisi Lembaga Pati serukan tuntutan pencopotan PJ Bupati Pati lantaran lambat dalam penanganan 3 persoalan. Aspirasi turut disambut Ketua DPRD Pati melalui jalan audiensi. Koalisi Lembaga Pati yang di dalamnya terdiri dari Ormas Mantra, Ormas BPPI, Laskar Penjawi, LSM Tajam, Ormas JPKP, Laskar Kalijaga, dan LSM Gerakan Jalan Lurus serukan aksi tuntut pencopotan penjabat Bupati Pati. Aksi ini dilatar belakangi penilaian lambannya PJ Bupati Pati Hengkar Budi Anggoro terkait 3 permasalahan yang ada di Kabupaten Pati. 3 permasalahan tersebut yang menjadi sorotan yakni lambannya kinerja Pansus Raperda CSR dengan dalih batasan CSR dapat menurunkan investasi. Kedua, penanganan bantuan beras masyarakat terdampak kekeringan yang lambat, sejak penetapan status tanggap bencana kekeringan hingga kini belum juga cair. Dan terakhir, progres revisi Perpup nomor 55 tahun 2021, pengisian perangkat desa yang tak kunjung usai. Cahya Basuki selaku koordinator KLP menuturkan, pihaknya mulanya ingin menggelar aksi demonstrasi, namun akhirnya bersama 12 orang rombongan memilih beraudiensi yang difasilitasi Ketua DPRD Pati Ali Badrudin. Langkah tersebut dipilih pihak Koalisi Lembaga Pati mengingat adanya hubungan yang baik dengan Kapolresta, Wakasat Intel Polresta, serta Ketua DPRD Pati. Terlebih di Pendopo Kabupaten Pati sedang ada acara yang dihadiri PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Pihaknya berharap ke depan dapat dipertemukan ke PJ Bupati Pati yang dijembatani Ketua DPRD. Besar harapannya 3 tuntutan KLP dapat tuntas di bulan ini atau selambat-lambatnya tahun 2023. DPRD Kabupaten Pati itu Pak Ali Badrudin, kita mendesak mendukung Pak Ali Badrudin sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pati untuk menggunakan hak dan wewenangnya dia untuk sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pati untuk mengevaluasi, mengawasi melekat kinerjanya Pak PJ Bupati, dan kita menunggu secepatnya masalah-masalah yang kita tentukan seperti CSR di Pati nggak jelas, terus lambatnya atasi kekeringan dengan bantuan beras, dan juga tentunya kita juga simpatik kita sama kepala desa yang haknya menurut kami juga diambil dalam pengrekrutan atau pengangkatan perangkat desa, dan supaya ini Perpup 55 itu nomor 55 itu direvisi atau diperbaiki lagi yang benar-benar pro kepada kepala desa, kurang lebihnya. Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menuturkan Raperda CSR serta Perpup 55 tahun 2021 sedang dalam tahap pembahasan, dan di akhir tahun pihaknya meyakini bakal rampung. Terkait pencopotan PJ Bupati Pati bukan merupakan wewenangnya, namun kewenangan pemerintah pusat untuk menilai kinerja beserta evaluasi. Bukan kewenangan kami, itu kan kewenangan pusat. Nanti kinerjanya kan dievaluasi dari beberapa kinerja, tidak hanya yang disampaikan itu. Tentunya kan ada reward dan ada punishment. Ya rewardnya dengan punishmentnya lebih banyak mana? Ya kan, termasuk penanganan stunting, ya kemudian penanganan inflasi, ya penyaluran BLT, ya dalam rangka penanganan inflasi itu kan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kalau dengan kami baik-baik aja sih koordinasinya. Hanya ketika ada beberapa persoalan yang belum sama persepsinya, ya kita tunggu, kita samakan, kita diskusikan. Pihaknya pun mengaku penanganan situasi tanggap bencana kekeringan cukup lambat. Penanganan ini pun diharapkan tidak melulu jangka pendek, namun perlu dipikirkan jangka panjangnya. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, akibat guncangan baut jembatan panjang penghubung Kabupaten Pati menuju ke Kabupaten Grobogan lepas. Warga yang mengetahui kejadian itu pun khawatir kejadian lepasnya baut bisa membahayakan para pengendara. Beredar video yang diunggah netizen yang memperlihatkan baut jembatan panjang di Desa Tanjang, Kecamatan Gabus, Pati terlepas. Warga sekitar pun kedapatan menemui baut yang terlepas sebanyak 2 buah. Jembatan Tanjang ini merupakan jembatan penghubung antara Kabupaten Pati menuju Kabupaten Grobogan. Setiap harinya jembatan ini dilewati oleh beragam jenis kendaraan, baik roda 2, roda 4, bahkan kendaraan dengan muatan besar. Sejumlah warga yang mengetahui lepasnya baut khawatir kejadian itu bisa membahayakan para pengendara. Sunarto, salah satu warga Tanjang, menuturkan lepasnya baut ini disinyalir lantaran cuaca panas ekstrim. Di satu titik rangka jembatan, nampak terdapat 2 baut terlepas. Sementara di titik lain terdapat baut lain yang hendak terlepas. Ini kan membahayakan bagi warga sekitar untuk aktivitas sehari-hari. Itu kan ada warga sini yang memberitahu kepada saya ada yang lepas, bautnya gimana itu. Nah, terus saya inisiatif ke perangkat desanya gitu. Sementara itu, Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati DPU BMCK Jawa Tengah, Apide Prasetyaji, menuturkan bahwa lepasnya baut diduga akibat getaran jembatan yang cukup besar, bukan akibat panas ekstrim. Pasalnya material sudah dipersiapkan untuk tahan panas. Kuat apapun mesti ada getaran, apalagi kendaraan yang lewat itulah. Itu yang menyebabkan saya lihat baut itu tidak putus tapi lepas. Bautnya lepas. 2 baut, setelah kami telusuri lagi, kami identifikasi lagi malah ada 3 baut. Sebelumnya sudah kami juga punya pengamat jalan ya. Di tiap-tiap ruas jalan kami mesti ada pengamat jalan dan beberapa hari yang lalu sudah teridentifikasi sebenarnya. Sebelum teman-teman menyampaikan di surat kabar itu sudah kami ini, dan ada sudah kami rencanakan penanganannya. Saat ini pihak KBPJ Wilayah Pati telah berkoordinasi dengan DPU Bina Marga Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemasangan baut yang lepas. Ditargetkan dalam 1 minggu akan rampung. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, memasuki musim tanam padi pertama bulan Oktober 2023, puluhan hektar lahan sawah petani di Grobogan, Jawa Tengah tak kunjung terairi. Perbaikan saluran air yang tak kunjung selesai menjadi alasan utama petani tak bisa menanam benih padi sesuai jadwal. Mereka khawatir jika tak kunjung bisa menanam, mereka akan merugi. Mengingat jika masa tanam padi tidak sesuai dengan jadwal, banyak memunculkan hama. Beginilah kondisi lahan pertanian di Desa Pranten, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Sejak musim kemarau tiba, lahan sawah seluas 120 hektar milik para petani dan bondo desa dibiarkan begitu saja. Tanah sawah terlihat kering dan banyak timbul retakan. Kondisi saluran tersier yang biasa diairi untuk ketersediaan air petani juga mengering. Padahal sesuai jadwal, pada bulan November ini petani biasa mulai mengolah tanah hingga mempersiapkan bedengan untuk menyebar benih, karena sudah memasuki masa tanam padi. Kondisi ini terjadi akibat perbaikan saluran irigasi sekunder yang sudah berjalan 1 bulan oleh pihak kontraktor tak kunjung selesai. Petani khawatir jika tak kunjung bisa menanam benih, mereka akan merugi, mengingat jika masa tanam padi tidak sesuai jadwal banyak memunculkan hama. Biasanya mulai jok air. Jok air. Ya. Tapi ini kering kenapa, Pak? Ini ya karena adanya perbaikan saluran. Saluran irigasi. Saluran irigasi menyeluruh itu. Berarti belum selesai, Pak? Belum. Baru berapa persen tuh? Wah, kalau persenannya kita kurang tahu. Masanya bukan ya. Baru berapa minggu pelaksanaannya? Untuk pelaksanaan sudah ada 1 bulan lebih, Mas. Tuh
Itu ya mulai tersier dan sekunder dan induk. Jadi petani ini tidak bisa tanam Pak? Ya untuk sementara belum. Kalau jadwal tanamnya gimana Pak itu? Ya, Mundur atau gimana Pak? terpaksa mundur. Mundur lagi itu. Airnya datang. Selain desa Pranten, lahan pertanian 5 desa sekitar di wilayah Kecamatan Gubuk juga kering karena mengandalkan saluran irigasi yang sama yang tak kunjung juga selesai. 4 desa tersebut yakni Desa Jati Pecaron, Desa Batu Ragung, Desa Ringin Kidul, Desa Ringin Harjo, dan Desa Telogomulyo. Petani berharap perbaikan saluran irigasi secepatnya diselesaikan agar masa tanam padi pertama petani tidak mundur terus karena mereka bisa merugi. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. 2 buah video berdurasi 17 dan 10 detik berisi rekaman sebuah lahan sawah milik warga di Kabupaten Grobogan yang mengeluarkan api viral di media sosial. Peristiwa itu diketahui pemilik lahan saat lahan sawah hendak diuruk agar nantinya bisa ditanami saat musim tanam. Dalam 2 buah video berdurasi 17 dan 10 detik memperlihatkan sebuah api muncul dari lubang dari lahan sawah seluas 1/4 hektar. Lahan ini diketahui milik pasangan suami istri Muzakir dan Khomsah, warga desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Grobogan. Peristiwa tersebut diketahui pemilik lahan pada hari Sabtu lalu tanggal 21 Oktober 2023. Saat itu mereka sedang melakukan aktivitas penggurukan lahan, namun mereka dibuat kaget dengan munculnya api di dalam lubang. Menurut pemilik sawah, Muzakir dan Khomsah,
Lahan mereka pernah dibor oleh pihak Pertamina sekitar tahun 1990 karena dianggap tidak ada sumber gasnya. Sumur tersebut kemudian dibiarkan begitu saja. Keluarnya api ini baru pertama kali terjadi, sedangkan saat musim penghujan, kondisi bekas sumur bor mengeluarkan gelembung air. Nah, baru-baru ini kok muncul ada apinya. Waktu ketahuan saya waktu hari Sabtu sore. Sabtu sore langsung kita ajak ke sawah PPL itu, namanya Bapak Ansori. Langsung dia difoto entah gimana, kan Sabtu terus hari Minggu tidak ada apa-apa. Biasanya toyane mboten saged mili mau diuruk gitu. Diuruk kersane rata, toyane saged lunga. Banjiro niku mboten sepinteno ngoten karangane mbahne niku. Ternyata malah ada apinya itu. Ndak mandang bocah niku kan ningali kan ngarahke lungkane niku sing garurong niku ndak enten geni teng mriku niku wau. Ning tatu nggen dibon biasane niku umup. Ngoten. Mulak mumpal ngoten. Kula sumpel gledhu niku mboten saged meneng asal umpal-umpal niku sih pasak mawon. Pihak pemilik tanah sudah melaporkan peristiwa ini ke pihak desa dan Polsek Godong. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas kepolisian memasang garis polisi di area tersebut. Pemilik lahan berharap dinas terkait menindaklanjuti laporannya karena warga khawatir keberadaan api bisa membakar lahan pertanian. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sekolah menengah kejuruan di Rembang diserang oleh sejumlah siswa dari sekolah lain. Kedua sekolah pun saling lempar kursi bahkan batu. Kejadian tersebut terjadi tepat di Jalan Dr. Sutomo Rembang. Mengetahui kejadian ini, pihak kepolisian langsung melakukan pengamanan di lokasi dan melakukan patroli kota. Adapun kronologi saat SMK Muhammadiyah sedang mengadakan proses belajar mengajar, tiba-tiba datang sekumpulan anak muda menggunakan seragam sekolah, menggeber-geberkan motor tepat di depan sekolah. Siswa yang berada di dalam sekolah pun terpancing dan akhirnya keluar, saling lempar batu pun tak terhindarkan. Tak lama berselang pihak kepolisian tiba di lokasi dan berjaga. Petugas juga menyusuri pusat kota karena dikhawatirkan ketika siswa selesai belajar akan terjadi kembali aksi tersebut. Menurut keterangan dari salah seorang guru, Wiwit, ia mengidentifikasi kejadian ini berawal dari chat vlog provokasi antar sekolah, hingga akhirnya Senin siang terjadilah aksi tawuran. Satunya itu ngechat ke anak kita, gitu, buat vlog tentang SMK kita. Kemudian anak sini istilahnya nggak terima gitu loh. Pancing gitu. Pancing emosi. Namanya seperti itu. Jadi kalau tadi kronologi ini sebetulnya belum ada rencana dari anak-anak kami kalau ada rencana dari grup sekolah situ ke sini gitu loh. Nah, informasi ini kan telat dari pihak sekolah kami peroleh gitu loh. Baru kejadian ini tadi ada beberapa anak baru memberikan informasi ke saya. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Sekolah Suntari, di mana ia mengetahui ketika para siswa saling teriak dan saling lempar benda. Pihaknya pun masih mendalami penyebab adanya kejadian tersebut. Terus semuanya juga turun semuanya untuk ikut kondisikan, tapi keadaan terkendali. Siswa dari lantai 3 juga turun ke bawah semuanya. Jadi siapa-siapa saya belum tahu persisnya. Justru dengan tadi yang ini, kalau dulu ya dengan SMK 2 pernah, dengan SMK 1 juga pernah. Tapi udah lama ini, udah lama karena nggak ada apa baru ini. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kejadian ini bisa menjadi pengingat untuk lebih berhati-hati ketika memarkirkan kendaraan kita. Aksi pencurian motor terjadi di Kota Rembang, di mana saat itu pemilik memarkirkan motor di halaman rumah beserta remote motor yang ditinggal di dashboard. Adapun kronologi kejadian, sekitar pukul 13, pemilik motor mematikan motornya di halaman rumah seperti biasa, kemudian remote ditaruh di dashboard. Namun naas selang beberapa menit, motor digondol oleh seseorang.
Beruntung pihak keluarga mengetahui kendaraannya dibawa kabur orang. Setelah mendapatkan telepon dari saudara, korban pun melakukan pengejaran. Wanita yang diketahui baru saja diadopsi oleh warga setempat tersebut akhirnya tertangkap basah oleh anak dari pemilik motor di Desa Magersari, di mana saat itu warga mulai bergerombol dan mengambil motor tersebut. Kasat Reskrim Polres Rembang, AKP Heri Dwi Utomo, membenarkan kejadian tersebut. Diketahui pelaku ternyata masih anak-anak. Saat ini pihaknya masih mendalami dan memeriksa kasus tersebut. Kemarin itu ada informasi masyarakat, ada penyerahan pelaku yang diduga melakukan perbuatan mengambil sepeda motor, kemudian dilakukan pengejaran oleh masyarakat, kemudian diamankan, kemudian dibawa ke Polres, kemudian kami lakukan pemeriksaan yang kita dalami. Ternyata beliaunya adalah merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi beliaunya masih anak-anak sehingga masih kita dalami, karena memang dalam aturannya untuk melakukan pemeriksaan itu harus ada dari Bapas, dari pengacara, dari Pemilik motor, Lasih, mengaku saat motornya hilang, ia mendapatkan telepon dari saudaranya yang melihat kendaraannya dibawa orang, dan pada akhirnya terjadilah pengejaran. Motor kamu dibawa anak kecil, kulitnya hitam, Yan. Motor kamu di rumah apa enggak? Walah, oh iya. Terus langsung keluar. Lah Mas Rian, oh iya, motor saya. Kemana mbaknya larinya? Kelihatannya ke utara. Dek, kemana dek? Nah, ke utara, Yan. Saya terus ngelacak sama Erna itu ke selatan, anak saya terus ngajak ke utara. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Selain memiliki 3 produk komoditas unggulan yakni kopi, tembakau, dan gula aren, Kabupaten Kendal ternyata juga memiliki komoditas unggulan yakni bawang merah. Di tengah prospeknya komoditas tanaman bawang merah di Kendal, tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh petani menjadi permasalahan tersendiri bagi mereka. 5 tahun lalu banyak lahan persawahan disewa oleh petani Brebes untuk menanam bawang merah. Namun seiring perkembangan, setelah mendapat ilmu bertanam, akhirnya ditanami sendiri. Dan saat ini Kabupaten Kendal menjadi wilayah penyangga komoditas bawang merah. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, Pandura Priyatro Gojati saat mengunjungi gudang benih bawang merah di Kecamatan Gemoh. Pandu mengatakan Kabupaten Kendal telah diakui Kementerian Pertanian sebagai penghasil bawang merah. Menurutnya untuk dapat menjadi penyangga bawang merah membutuhkan proses yang panjang. Terdapat 5 kecamatan yang menjadi sentra budidaya bawang merah di Kabupaten Kendal, yakni Kecamatan Ringinarum, Gemoh, Ngampel, Pengandon Weleri, dan diperkirakan akan menyebar di Kecamatan Kangkung dan Robosari. 2.500 hektar, terus terakhir untuk tahun 2023 ini itu di angka sekitar 1.900 hektar, mendekati 2.000 hektar. Mayoritasnya di daerah mana ini, Pak? Ada 5 kecamatan yang menjadi sentra bawang merah, Kecamatan Ringinarum, Kecamatan Gemoh, Kecamatan Ngampel, Kecamatan Pengandon, Kecamatan Weleri, terus sekarang juga di Kecamatan Kangkung sama Robosari juga mulai menanam bawang merah di sana. Oke, kalau bisa dikatakan dari kemarin tahun pengembangan bawang merah? Kalau dibandingkan dengan tahun 2022, ini ada pertambahan luasan sekitar 200 hektar. Kalau dibandingkan dengan tahun 2021, itu malah ada penurunan. Penurunan sekitar 300 sampai 400 hektar. Sementara itu, Ketua Paguyuban Petani Bawang Merah Mukti Lestari Kabupaten Kendal, Samsudin, menyampaikan kendala yang seringkali dihadapi para petani, yakni tingginya modal yang diperlukan saat membudidayakannya. Untuk benih saja, per hektar butuh sekitar 1/5 ton dengan harga benih rata-rata per kilogramnya adalah Rp40.000. Belum lagi nantinya biaya olah tanah, kebutuhan pupuk atau pestisida. Sehingga per hektar rata-rata bisa mencapai 150 juta hingga 200 juta rupiah. Jika harga bawang merah tinggi, petani mendapatkan keuntungan tinggi. Namun jika turun seperti saat ini, petani kadang malah merugi. Tergantung dari harga sayurnya nanti, Pak. Gitu ya. Kalau sayurnya itu nyampe 40, mungkin ya 40 ke atas. Itu ya hampir 2 kali lipat modal. Tapi kalau sayurnya cuma 10.000 kayak gini, nyampe 15.000, kita rugi banyak juga. Begitu harga pasar sayur. Tidak bisa untung rugi itu kayak kita tetapkan dari yang penting kalau petani itu tanamannya itu lulus, tanamannya bagus, hasilnya bagus. Lah kalau soal harga kita tidak bisa menentukan, itu tergantung pasar ya. Tergantung dari produksinya. Kalau produksi melimpah ya kita tetap hancur harganya. Samsudin menambahkan, dalam perawatannya tanaman bawang merah juga memerlukan ketelatenan. Jika petani lengah, keberhasilan panennya akan kecil karena adanya serangan hama. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ratusan penggemar burung atau kicau mania dari berbagai daerah mengikuti turnamen kicau burung dalam gelaran Rakyat Ekopen Pejabat Kajen Cup 1 di Kompleks Pasar Kuliner Badan Usaha Milik Desa Bumdes Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati pada Minggu 5 November 2023 kemarin. Beginilah suasana event lomba burung kicau yang disponsori Camat Tugu Seti Agus Sunarko SSTP MSI atau Aksun yang juga merupakan komisaris utama Lingkar Media Group. Sebanyak 8 jenis burung memperebutkan posisi 3 besar dari 10 kategori lomba, antara lain murai batu A dan B, cucak hijau A dan B, kacer petet, kenari, konin, sogon, dan lovebird. Ketua Panitia Rakyat Ekopen Pejabat Kajen Cup pertama, Riswoyo mengatakan giat tersebut diharapkan bisa mendongkrak nilai jual dari burung-burung yang dikompetisikan, karena selama ini harga jual burung menurun. Riswoyo mengaku ide tersebut datang dari sang kakak Agus Sunarko, seorang pejabat yang punya tagline Rakyat Ekopen Pejabat Kajen.
Untuk memudahkan semua kicau mania berpartisipasi, tiket yang ditawarkan untuk ikut lomba ini pun dibanderol dengan murah, yakni hanya Rp5.000 bagi semua kategori. Kali ini kegiatannya lebih ke sosial ya, yaitu acaranya Pak Camat Dukuh Seti, yaitu Pak Sunarko SSTP MSI. Beliau punya tagline rakyatnya Kopren, jabatnya Kajen, dan saya coba untuk tularkan di komunitas kicau mania, khususnya burung-burung yang dilombakan di Kabupaten Pati ini. Ya alhamdulillah animonya ya cukup lumayan lah, karena ini perdana, jadi masih butuh bersinambungan lagi kontinuitas sosial, biar para kicau mania kabupaten ini punya spirit dan tidak terbebani dengan iuran tiket. Kan ini tiketnya murah sekali ya, 5.000 dengan media yang banyak, lumayan banyak. Jadi ini ada sponsornya, yaitu sponsornya Pak Agus Camat. Mungkin lewat beliau acara ini bisa terlaksana. Kalau nggak ada sponsornya mungkin nggak ada yang berani melaksanakan itu. Melihat antusiasme kicau mania Kabupaten Pati, Riswa berharap turnamen rakyat Ekopen Pejabat Kajen Cup 2 dapat diselenggarakan kembali. Selain dijadikan sebagai ajang kicau burung, acara tersebut juga dijadikan wadah menjalin tali silaturahmi bagi kicau mania se-Kabupaten Pati. Sementara itu, Iwan, salah satu peserta pemenang event yang disupport Camat Dukuh Seti Agus Sunarko, mengaku senang bisa ada event seperti ini. Ia menilai harga tiket terjangkau menjadi salah satu faktor banyaknya kicau mania yang turut berpartisipasi dalam acara ini. Terima kasih Pak Agus Sunarko, rakyatnya Kopren, pejabatnya Kajen. Semoga hasilnya ini bisa rutin nanti berjalan setiap dari 4 minggunya. Sebagai informasi, event rakyat Ekopen Pejabat Kajen Cup 1 berhadiah Rp100.000 untuk juara pertama, Rp75.000 untuk juara kedua, dan Rp50.000 untuk juara ketiga di semua kategori kicau. Rencana event ini akan diadakan rutin untuk mendongkrak harga jual burung sehingga dari hobi bisa mendatangkan rezeki. Dari Pati, Nailin RA, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Selain memiliki 3 produk komoditas unggulan yakni kopi, tembakau, dan gula aren, Kabupaten Kendal ternyata juga memiliki komoditas unggulan yakni bawang merah. Di tengah prospeknya komoditas tanaman ini di kabupaten tersebut, tingginya biaya yang harus dikeluarkan petani menjadi permasalahan tersendiri bagi mereka. Akibat guncangan bau jembatan Tanjang penghubung Kabupaten Pati menuju Kabupaten Grobogan lepas. Warga yang mengetahui kejadian itu pun khawatir kejadian lepasnya baut bisa membahayakan para pengendara. 2 buah video berdurasi 17 dan 10 detik berisi rekaman sebuah lahan sawah milik warga di Kabupaten Grobogan mengeluarkan api viral di media sosial. Peristiwa itu diketahui pemilik lahan saat lahan sawah hendak diuruk agar nantinya bisa ditanami saat musim tanam. Ratusan penggemar burung atau kicau mania dari berbagai daerah mengikuti turnamen kicau burung dalam gelaran rakyat Ekopen Pejabat Kajen Cup 1 di Kompleks Pasar Kuliner Badan Usaha Milik Desa Bumdes Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati pada Minggu 5 November. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.